Saya benci sekali orang kafir, orang Kristen kafir ini kok waduh seperti itulah. Itu awal kebencian saya. Dan ya, maklum kami di Lombok itu diajarkan saya terutama sama orang tua saya diajarkan ilmu-ilmu dan saya waktu itu saya pelet dia punya anak. Saya cuma bilang dalam hati saya, asal dipegang aja tangan saya sama pendeta ini pasti mati. Itu ilmu saya sudah udah di tangan semua itu. Maka dari itu, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Shalom saudara gereja YouTube sekalian, saya percaya bahwa hanya nama Yesus saja yang memberi kita kepastian. Ayo jika Anda percaya coba ketik, hanya nama Yesus memberi kepastian, hanya nama Yesus memberi kepastian. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat gereja YouTube. Dimanapun Anda menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya, kiranya kasih dan kebaikan Tuhan menyertai kita jika Anda diberkati oleh program gereja YouTube. Jangan lupa Anda bisa share kepada teman-teman di sosial media saudara maupun grup WhatsApp. Dan juga saudara bisa komen yang positif serta pencet like-nya dan jempolnya. Serta jangan lupa subscribe YouTube channel Gereja YouTube. Di kesempatan ini, saya mau membagikan video karena ia telah menemukan jalan yang lurus, jalan keselamatan yang daripada Yesus Juru Selamat. Tanpa berlama-lama, seperti apa kisah lengkapnya, mari saksikan video ini dan semoga memberikan pencerahan. Jangan lupa tuliskan Tuhan Yesus baik di kolom komentar. Bapak Ibu Saudara, ya saya tidak tahu dari berbagai bangsa mungkin ya, dari berbagai negara. Ya saya bersyukur bahwa channel ini juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk saya diizinkan bisa menyaksikan bagaimana sih kasih Tuhan yang luar biasa itu kepada setiap kita yang hadir. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur saya bertobat tahun 2000. Saya mengenal Tuhan Yesus itu tahun 2000 pas ada kerusuhan di Lombok. Ya 171 kalau orang Lombok bilang ya, 17 Januari tahun 2000. Di situ saya awal mula saya bagaimana bisa mengenal pribadi Yesus yang luar biasa. Ya, saya bersyukur karena Tuhan Yesus, saya meninggalkan keyakinan saya yang lama, agama saya yang lama, karena dulu saya berpikir bahwa agama itu menyelamatkan kita masuk surga, ya. Tapi saya percaya bahwa tidak ada agama yang menyelamatkan kita masuk surga, ya. Yang menyelamatkan cuma satu pribadi, dia yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui dia. Siapa itu? Yesus Kristus, ya. Bahkan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 di sana dikatakan dengan sangat jelas, ya, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan kita selain dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang membuat saya berani untuk meninggalkan agama saya, dan saya mengarahkan tujuan saya, mengarahkan pandangan saya, fokus saya hanya kepada satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Ya, mungkin orang berkata, ya Yesus itu hanya sekedar nabi, Yesus itu hanya sekedar manusia, ya. Tapi bagi saya tidak penting itu. Yang paling penting adalah dia adalah pribadi Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dahsyat. Nah, ini yang membuat kita harus bangga, harus bersyukur selalu dalam kehidupan setiap kita. Karena hanya di dalam pribadi ini, ya, di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita. Ya, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi saya mau kasih tahu malam hari ini, juru selamat hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, saya bersyukur bagaimana Tuhan panggil saya, ya, dari awal kebencian saya kepada orang Kristen. Ya, dulu waktu saya masih SMP tahun sekitar 97, 98 ya, 96, 97, 98. Ya, saya pernah kecewa sama satu orang guru saya. Ya, beliau namanya Ibu Reta. Ketika saya menjadi orang percaya dan saya menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan,
Ya, saya datang ke beliau dan saya berkata, Ibu, saya mohon ampun karena dulu pernah benci sama Ibu. Tapi saya bersyukur ya, saya bersyukurnya dari beliau lah, dari kebencian saya kepada beliau, dan itu menumbuhkan kebencian saya juga kepada, mohon maaf, kepada orang-orang Kristen. Ya, bukan hanya kepada orang Kristen, ya kepada orang-orang yang di luar agama saya. Karena dulu saya berpikir, saya diajarkan sama orang tua saya, inna dina indallahil Islam. Ya, agama yang dari sisi Allah itu agama Islam. Dan itu yang membuat saya, wah, di luar Islam itu, mohon maaf, kafir gitu lah. Orang yang tidak percaya Tuhan. Nah, dari kejadian itu membuat saya benci sekali sama orang Kristen gitu loh. Waktu itu saya lupa bawa buku sejarah, catatan sejarah. Ya, karena biasa kalau namanya kita masih anak-anak yang waktu masih SMP, kalau sekarang anak-anak sekarang itu rusak sama gadget, sama handphone. Dulu waktu itu saya bilang saya rusak karena film-film, ada film Mahabharata, film India itu loh, film Mahabharata, film Ramayana, dan itu waktu saya masih SMP itu biasa filmnya itu di jam-jam 12 gitu ya, itu jam-jam terakhir. Dan saya sering bolos di situ karena kepingin nonton film Mahabharata itu, film Ramayana itu. Dan waktu itu saya nonton, waktu itu pelajaran sejarah, terus saya izin di guru BP saya, BK saya, ya BPBK gitu ya waktu itu ya. Saya izin, saya bilang sakit perut, tapi saya ajak teman-teman, ayo kita pergi nonton film Mahabharata gitu loh. Kami mampir di rumah tetangga dan saya tidak langsung pulang, saya hanya nonton di situ. Dan beberapa hari kami belajar belajar sejarah lagi, dan di situ ada disuruh catatan sejarah, dan lupa saya bawa buku catatan itu, Bapak Ibu. Dan waktu saya tidak bawa buku catatan itu, saya disuruh maju sama guru sejarah saya ini, karena saya juga termasuk pengurus di OSIS waktu itu ya, tidak memberikan contoh yang baik. Ya, waktu itu saya disuruh maju, terus di tangan saya diangkat seperti ini, dan saya dipukul pakai penggarisnya yang panjang. Mungkin Bapak Ibu tahu yang seumuran dengan saya ya. Waktu itu penggarisnya panjang ya, dan pakai kayu, dan saya dipukul di situ dan tangan saya sampai bengkak. Dan itu yang membuat saya benci sekali, orang kafir, orang Kristen kafir ini kok, waduh, seperti itulah. Itu awal kebencian saya. Dan ya maklum, kami di Lombok itu diajarkan, saya terutama sama orang tua saya diajarkan ilmu-ilmu, dan saya waktu itu saya pelet dia punya anak ya, sampai saya sakitin beliau punya anak, dan ya sampai anaknya sampai cinta ya, mohon maaf kalau di kami itu udah pakai pengasihan itu ya. Itu pertahanannya berapa bulan, tapi itu membuat saya ada rasa kepuasan, kepingin mempermainkan anaknya guru ini gitu loh. Dan saya bersyukur ya, di balik kejadian itu membuat saya, meskipun itu kurang bagus gitu, tapi itu membuat saya bisa mengenal pribadi Allah yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika akar sakit hati, kepahitan, kebencian itu tumbuh, itu sampai saya lulus SMP, saya masih dendam sama guru ini ya. Terus saya masuk di Aliyah, di sekolah agama Islam, dan di situ saya diajarkan tentang agama, dan orang tua saya juga kepingin supaya saya menjadi orang yang berguna bagi agama gitu. Karena saya punya ibu sering berkata, ya biarlah kamu menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama gitu ya. Dan akhirnya karena saya dulu waktu SD, habis SD itu mau disuruh di sekolah di Sanawiyah, saya tidak mau. Akhirnya di Aliyah itu saya masuk di sekolah agama, saya belajar dengan tekun di situ, dan ya saya ikut karena orang tua saya juga seorang pengajar ngaji. Untuk membaca Al-Quran itu setiap malam di rumah kami itu belajar ngaji ya, belajar untuk membaca Al-Quran. Dan itu yang membuat saya semakin dalam untuk belajar mau menekuni agama Islam seperti itu. Dan saya bersyukur waktu saya selesai di Aliyah, waktu itu 98, 99 gitu ya, ibu saya meninggal, Bapak Ibu ya, ibu saya meninggal. Dan itulah awal bagaimana saya punya kehidupan yang hancur ya. Dulu ibu saya yang sering motivasi saya untuk sekolah, untuk belajar, untuk pokoknya ya supaya betul-betul anaknya saya yang paling besar ini, karena saya punya saudara itu 4, semuanya laki-laki yang dari satu ibu ya. Nah, setelah bapak saya menikah lagi ya 4 lagi, tapi perempuan semua. Dan ya kalau di Lombok itu memang udah biasa ya, kalau mohon maaf ya jarang ada yang menikah sekali gitu loh, termasuk
kakek saya pun yang sah istrinya itu 10. Yang selalu 10 ya, belum yang ya malum sebagai tokoh agama ya, beliau sebagai tokoh agama, dan ya itu mungkin lumrah bagi sebagian orang gitu loh. Dan makanya kalau kami kumpul keluarga itu bingung, wah ini dari keluarga dari nenek yang mana gitu loh. Karena saking banyaknya istrinya kakek saya. Dan waktu ibu saya meninggal itu dan saya punya kehidupan yang mulai terbengkalai, saya tinggal di keluarga mami bapak saya, terus kadang di tante saya yang ini saya bantu di situ, tapi itu membuat saya tidak fokus untuk apa ya, untuk menata kehidupan gitu, karena memang di samping ada rasa kecewa karena ibu saya meninggal, terus orang tua saya baru 100 hari ya waktu itu kalau tidak salah, itu kami sudah ditinggalkan pergi cari janda orang tua saya. Sampai saya mohon maaf waktu bapak saya menikah itu ada akar yang pahit, karena apa ya, karena kami masih kecil-kecil dan saya seharusnya menjadi tulang punggung untuk memperhatikan adik-adik saya, tapi orang bapak saya sudah menikah lagi, itu yang membuat ada akar pahit gitu loh, ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, bahkan saya punya hubungan yang tidak bagus dengan ibu tiri saya gitu loh. Tapi ya sebagai seorang anak ya harus tetap memberikan rasa hormat lah sama orang tua, karena itu yang membuat saya tidak terarah. Terus sampai saya ikut di tablik ya, saya ikut di dakwah waktu itu, yang nginep di masjid ini 3 malam, pindah lagi ke masjid di 3 malam sambil berdakwah untuk memberitakan agama Islam. Dan waktu tahun 2000 itu pas kerusuhan di Lombok, disitulah awal bagaimana saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Waktu itu ada kerusuhan di Lombok, saya yang kasih tanda-tanda rumahnya orang Kristen pakai pilok malam-malam, terus salib kebalik, ini orang Kristen harus habis, seperti itu ya. Bahkan saya ikut juga penjarahan, dan saya bersyukur saya selama saya pulang dari Bali terus menjadi hamba Tuhan, orang-orang yang pernah dulu saya sakiti, yang pernah saya jarah, itu saya bersyukur itu kebanyakan orang Kristen. Saya sudah minta ampun, saya minta maaf, dan saya sudah rekonsiliasi di situ mewakili orang Lombok, pelaku yang saya pribadi juga ikut di situ. Saya minta maaf, saya minta ampun, dan saya rindu supaya apa yang kami lakukan dulu itu diampuni, dan itu menjadi rekonsiliasi supaya pulau kami dipulihkan, pulau kami diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, waktu pas tahun 2000 itu kami ada 6 orang bersama dengan teman saya pergi ke Bali ya, pergi ke Bali mencari di mana sih tempatnya orang-orang Lombok yang lari, orang-orang Kristen yang dari Lombok itu yang lari ke Bali. Nah, kami pakai pakaian polisi waktu itu ya, pakai pakaian polisi pergi semua gereja yang ada di Denpasar itu, di Renon, terus di Puputan, itu kami datangin di situ. Ya, saya pernah saksikan juga di salah satu channel apa yang saya alami, apa yang saya lakukan waktu itu, saya pernah saksikan. Dan kalau dikasih kesempatan hari ini untuk bersaksi, satu hal tujuan saya supaya nama Tuhan dipermuliakan ya. Apa yang menjadi keuntungan, seperti Rasul Paulus bilang ya, apa yang menjadi yang kuanggap keuntungan bagiku di masa lalu itu sekarang kuanggap rugi. Kenapa? Karena Kristus Yesus Tuhan ya. Waktu sampai kami ngejar di Bali itu, Bapak Ibu, saya bersama dengan teman-teman cari di mana sih tempat-tempatnya orang Kristen yang dari Lombok itu ditampung ya. Sampai beberapa gereja yang kami datangi, mereka juga enggak ngomong, enggak ngasih tahu di mana sih tempatnya orang-orang Kristen yang dari Lombok itu ditampung. Nah, waktu itu ada satu gereja di daerah Puputan di Bali itu, ada satu sapam yang kami datangi karena mereka lihat kami pakai pakaian polisi. Saya bilang, di mana sih tempatnya orang-orang Kristen yang dari Lombok itu ditampung di Bali? Hanya ada seorang sapam ya. Waktu itu saya lihat dari face mukanya seperti orang NTT ya. Oh, kalau Bapak mau tahu di mana tempatnya orang-orang Kristen itu ditampung, Bapak pergi aja ke gereja di Jalan Nangka Utara. Itu ada satu gereja namanya GBI Betani dulu ya. Nah, waktu dikasih tahu, kami datang pergi ke situ, karena waktu itu sekitar jam 7:30 ya. Kami masuk, kami dipersilahkan, kami lihat ke dalam. Itu orang-orang Kristen lagi bernyanyi, lagi bersorak-sorak gitu loh. Waktu itu kami sebelum saya masuk itu kan kami lapor sama security-nya. Ya, kami mau lihat bagaimana kondisi orang-orang Kristen yang dari Lombok gitu. Akhirnya kami diizinkan masuk. Mereka dikasih tahu lah
oh mereka lagi ibadah Pak. Nah itu waktu itu belum kami tanya sih yang di sama gereja di Betani itu, di mana sih tempatnya ditampung gitu loh. Akhirnya waktu itu kami ikut ikut acara itu, dan karena di bawah itu rame, udah penuh kursinya, diajalah kami naik ke lantai 2. Kalau di gereja Betani itu dulu namanya Betani, sekarang namanya GBI Rock Lembah Pujian, ya, yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Timotius Arifin. Waktu itu kami naik ke atas, kami duduk, kami lihat orang-orang Kristen, oh mereka mohon maaf ada yang berjingkrak-jingkrak lah, angkat tangan lah, nyanyi. Saya bilang, wah ini orang-orang Kristen ini nyembah berhala ini, masa sembahyang, masa sholat kok seperti ini, kayak orang pokoknya istilahnya kayak tidak menghormati Tuhan gitu ya, seperti konser lagu-lagu seperti itu. Nah, waktu saya masuk ke gereja itu bersama dengan teman ini, apa yang kami kerjakan di situ, kami coba zikiran. Ya, zikiran itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tapi dalam hati gitu loh. Ya karena heran gitu melihat orang-orang Kristen, oh seperti ini mereka caranya sembahyang, oh seperti ini caranya mereka sholat, seperti yang saya bilang gitu ya. Mereka caranya mereka untuk menyembah Tuhan kok angkat tangan kayak orang orang jingkrak-jingkrak. Nah, waktu habis mereka nyanyi itu diambillah mic sama Bapak Pendeta Timotius Arifin, dan beliau khotbah di situ dengan berapi-api. Dan satu hal yang membuat saya agak tersentak di situ, ya saya tidak tahu teman-teman saya yang lain ya waktu itu, tapi yang membuat saya tersentak, beliau berkata, lam yalid wa lam yulad. Mohon maaf, setan kok pendeta kok bisa ngaji gitu ya, kok bisa baca Al-Quran gitu loh, bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Oh, panjang lebar beliau khotbahkan di situ. Dan di akhir khotbahnya itu, apa yang kami kerjakan waktu beliau khotbah itu, cuma saya bilang, ya kami zikiran, terus saya melihat beliau, sombong sekali nih pendeta ini gitu loh. Beliau berkata, barang siapa yang sakit, barang siapa yang bergumul, semua disebutkan. Percayalah Tuhan sanggup menolong saudara, Tuhan sanggup menyembuhkan saudara, Tuhan sanggup memberikan yang terbaik dalam hidup saudara gitu loh. Dan saya berkata, wah ini pendeta ini sombong sekali. Yang dulu saya berpikir hanya tokoh-tokoh agama saya yang punya kuasa, yang bisa menyembuhkan gitu. Hanya Allah yang saya percaya itu yang bisa menyembuhkan gitu. Dan di akhir khotbahnya beliau, dan ketika beliau mengundang orang untuk maju ke depan ya, untuk didoakan itu, saya bilang sama teman-teman, ayo maju, siapa yang maju? Nah, karena biasanya kalau saya dulu belajar ilmu itu sampai ke Banyuwangi, saya punya guru di Rogo Jampi, di Karanganyar ya, bahkan di Bali itu banyak saya belajar ilmu. Ya boleh dibilang dulu ya tukar-tukaran ilmu lah. Karena ya saya orang Lombok itu biasa didikan dari orang tua itu kalau sudah dewasa itu harus diperlengkapi, karena orang tua saya ini termasuk ya Muhammad, termasuk dukun putih gitu ya. Ya dukun tapi bisa menolong orang sakit gitu loh. Ya bisa membantu orang untuk pengasihan, pelet. Kalau ada orang laki-laki atau yang yang mau mencintai wanita terus cintanya ditolak, ya pasti datang ke orang tua saya. Ya itulah kerjaan orang tua saya, dan saya bersyukur ya saya akan saksikan nanti ya bagaimana orang tua saya juga bisa percaya dan mengenal Yesus Kristus Tuhan. Nah, waktu disuruh maju sama Pak pendeta itu, teman-teman saya tidak mau nih, karena saya yang termasuk orang yang paling vokal ya, termasuk yang ya boleh dibilang ya senior. Ada juga yang senior, cuma ya saya yang paling aktif lah di situ. Dan saya bilang, ayo kamu udah maju, udah. Karena itu saya bilang, nanti kalian dukung ya, kalian wirid zikiran di sini ya. Udah, mereka zikiran di atas, saya sambil turun dari atas itu sambil baca mantra saya. Ya, la ilaha illallah. Pokoknya semua Asmaul Husna saya ucapkan di situ ya. Nah, waktu pas saya dari atas itu cuma pas di lorong, pas udah sampai di lantai 2, lantai dasar itu, saya di depan saya udah banyak orang yang mau maju ke depan. Nah, waktu itu saya coba dari belakang sambil angkat tangan seperti ini. Di dalam hati saya cuma gini, ya kemarin waktu pas ulang tahun gereja kami, Pak Arifin sempat saksikan bagaimana saya juga mengalami jamahan, saya bertobat di situ. Dan waktu saya angkat tangan sambil zikiran, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu ya. Itu saya cuma bilang dalam hati saya, asal dipegang aja tangan saya sama pendeta ini pasti mati. Itu ilmu saya sudah udah di tangan semua itu. Kalau dulu kalau kita memuji ilmunya orang gampang, ya saya buat garis, kalau dia bisa lewatin garis itu berarti ilmunya lebih tinggi daripada saya gitu. Dan waktu itu udah orang-orang udah banyak yang di depan lagi maju ke depan. Pak Arifin berkata, percayalah Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Wah, panjang lebar sudah belum. Dan sampai saya tatap wajahnya beliau gitu, aduh sombong sekali pendeta ini gitu ya, sombong pokoknya. Aduh mohon maaf lah, waktu itu pikiran saya udah
Ya pokoknya saya bilang, ya saya percaya bahwa hanya Allah saya, hanya Tuhan yang saya sembah. Ya bahkan hanya tokoh-tokoh agama saya yang bisa melakukan seperti itu. Ini orang kafir, orang tidak punya Tuhan, seperti itu ya bahasa saya. Dan waktu itu sampai yang lain sudah mau udah rebah semua. Saya masih lihat beliau khotbah sambil mendoakan orang gitu loh. Nah, pas saya tidak tahu waktu pas beliau dari atas mimbar itu, yang pas saya rasakan waktu pas beliau doakan saya itu ya. Saya cuma bilang ini, asal dipegang aja tangan saya sama pendeta ini pasti mati. Saya coba, itu ilmu saya udah di tangan semua dan nih. Kalau dipegang udah saya tidak tahu, pasti saya mau maaf dulu kalau kami itu udah asap yang keluar lah seperti itu ya. Nah waktu pas beliau maju di depan itu, orang di depan saya banyak sekali. Tapi yang pas saya lihat itu beliau datang dari atas itu hanya cari saya ke depan. Dan apa yang beliau lakukan Bapak Ibu Saudara? Waktu pas saya angkat tangan seperti ini sambil saya zikir dan saya tatap beliau. Beliau cuma dengan lembut, dengan senyum gitu ya datang sambil pegang mic itu, beliau peluk saya dan beliau bisikkan di telinga saya begini, Tuhan sangat mengasihi. Waktu itu saya betul Bapak Ibu, itu waktu itu saya ingat jam 8 malam. Itu waktu pas beliau ngomong Tuhan sangat mengasihimu, itu saya tidak sadarkan diri. Dan beliau waktu tanggal 8 Agustus kemarin beliau khotbah lewat virtual, lewat di tempat kami, dan beliau saksikan bagaimana saya juga dilawat di situ. Ya saya itu seperti Muhammad itu udah lemas, saya nggak sadarkan diri. Ya saya nggak sadarkan diri dan waktu itu saya sadar jam 3 pagi saya sadar. Dan itu kursi sudah itu sudah berantakan semua. Saya tahu apa yang terjadi itu dari satu teman saya yang waktu bersama-sama dengan saya ngejar itu, karena hubungan kami sudah bagus. Dia ceritakan bagaimana kehidupan saya waktu kejadian apa yang terjadi waktu itu. Ya saya seperti ular, saya seperti harimau, saya tidak bisa diam, saya ngamuk di situ. Dan tapi Pak Arifin waktu itu kemarin beliau sampaikan, saya itu kayak tangan saya ini kayak terpaku gitu loh, kayak enggak bisa bergerak apa-apa. Dan betul waktu itu saya lemas sekali. Jam 3 itu saya sadar, baru teman-teman ada hamba Tuhan ya, pendeta waktu itu yang saya tahu waktu itu apa yang terjadi dengan saya gitu loh. Dan waktu itu ya beliau sempat ngomong sih, ada teman pendeta namanya Kayu Sehere, sekarang beliau melayani di Amerika. Dan saya ingat sekali beliau yang antar saya waktu itu pulang, dan beliau yang melayani saya juga, dan beliau minta saya dibaptis waktu itu ya, waktu habis saya mengalami kekalahan itulah. Dan saya bersyukurnya di situ saya bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi itu bukan awal dari pertobatan saya Bapak Ibu. Ya, ketika saya di gereja itu memang lemas saya nggak ada kuasa apa-apa gitu. Tapi di luar gereja, waduh, pekerjaan saya yang menyakiti orang Kristen, ya, membohongi orang Kristen, pokoknya mendukakan orang Kristen, pokoknya saya kerjain mereka gitu loh. Dan bahkan waktu itu saya disuruh ikut SOM itu School of Ministry ya, sekolah orientasi melayani. Ya, saya disuruh ikut SOM, sekolah kalau sekarang mungkin Bible Study ya. Bible Study, kerjaan saya cuma satu, berdebat. Semua guru-guru pendeta yang ngajari saya itu, mereka tidak ada yang senang sama saya. Kenapa? Karena kerjaan saya cuma berdebat. Ini tidak mungkin Tuhan itu, masa manusia jadi Tuhan? Itu pemikiran saya dulu. Tidak mungkin manusia kok jadi Tuhan gitu loh. Tidak mungkin Allah yang Maha Kuasa itu kita panggil Bapak. Itu tidak mungkin bagi saya. Dan banyak sekali pertanyaan saya, dan teman-teman saya yang ikut belajar juga, mereka tidak senang sama saya gitu, karena kerjaan saya cuma berdebat terus gitu loh. Sampai ada seorang pendeta, saya masih ingat namanya beliau, Pak Pendeta Yehezkel Tiuk namanya ya, sekarang beliau melayani di Bali, di daerah Karangasem atau Singaraja ya. Saya ingat sekali beliau tuh sampai ini karena saya masih pakai polisi waktu ya, tapi pakai kaosnya itu ya. Sampai beliau berkata, ini polisi ini kok kerjanya berdebat terus gitu loh. Kayak aduh, pokoknya mohon maaf lah ya secara manusia pasti mereka benci sama saya gitu. Tapi itu kayak saya bangga gitu lakukan itu. Saya senang untuk membuat mereka sakit hati, apalagi ketika mereka tidak bisa jawab apa yang saya tanyakan itu, kayak saya berarti agama yang kalian percaya itu, agama yang kalian yakini, yang kalian imani itu salah gitu loh. Dan itu kalian betul-betul kafir gitu loh. Itu betul-betul itu yang membuat saya mengalami proses Bapak Ibu. Sampai ada satu tempat kami tinggal dulu, almarhum Bapak Asmawi namanya. Nah, beliau seorang Katolik,
Dulu kami berjumpa di Bali, waktu beliau ke Lombok, melihat tanahnya di Lombok, saya berjumpa di situ. Dan nanti kalau kamu ke Bali, mampirlah ke tempat saya gitu. Beliau orang Katolik. Saya belum tahu kalau waktu saya berjumpa itu beliau seorang Katolik ya. Tapi karena beliau punya tanah di Lombok, ya akhirnya kita baiklah sama beliau. Dan waktu itu saya tinggal di tempatnya beliau. Terus saya bantu di situ sambil saya ikut belajar juga untuk untuk SOM itu. Akhirnya karena teman-teman saya sudah pulang semua ke Lombok, mereka yang cerita sama orang tua saya bahwa saya ini sudah Kristen gitu. Padahal saya waktu itu belum Kristen, ya belum karena baru hanya sekedar ikut-ikutan aja, belum sungguh-sungguh dengan Tuhan gitu. Nah waktu itu istrinya beliau ini, almarhum ini, jatuh cinta sama saya. Karena istrinya kerja di hotel, ya jatuh cinta, maklum lah dulu ya. Dulu masih langsing, masih six pack gitu lah. Sekarang one pack, ini udah perut udah semakin buncit. Waktu pas beliau istrinya jatuh cinta itu, ya saya karena saya tidak enak gitu ya, karena beliau orang tua, terus suaminya adalah orang yang saya hormati, masa saya mau permainkan seperti itu gitu loh. Akhirnya saya larilah dari rumahnya beliau itu ke salah satu teman saya yang saya berjumpa waktu itu di SOM ini, di School of Ministry ini, yang di Bible Study, namanya Koweli. Nah waktu itu karena dia tahu saya seorang polisi, beliau minta tolong lah, saya punya, tadi malam saya kecurian, bisa nggak bantu saya gitu. Ya namanya polisi gedungan. Akhirnya udah saya bantu gitu lah. Akhirnya saya datang ke tempatnya dia karena saya belajar kebatinan. Saya lihat lokasi tempat Koel ini berjualan. Saya bilang ini bukan orang luar, ini orang dalam yang kerjain Koeli, saya bilang, Koko, saya bilang. Saya tahu ini orangnya orang kepercayaannya Koko. Dan betul setelah diselidiki, betul orang penjaga malamnya yang mencuri di tempatnya dia itu. Akhirnya karena saya sudah bantu itu, disuruhlah tinggal di rumahnya beliau. Nah itu alasan saya untuk bisa keluar dari rumah orang tua angkat nih, saya bilang ya, yang namanya almarhum Bapak Asmawi ini, supaya saya tidak terjerumus di situ karena sama istrinya. Hanya udah saya keluar, dan itu yang membuat beliau benci sama saya, karena waktu itu saya sering berdebat juga sama suaminya tentang agama. Saya ya sama dia juga saya sering berdebat, wah yang Anda iman itu salah semua gitu, yang paling benar adalah agama yang saya percaya sekarang ini, yaitu agama Islam, saya bilang. Hanya ketika saya tinggal di Koweli itu, di situ saya mengalami mulai pelan-pelan iman saya semakin bertumbuh, karena setiap hari Rabu kami ikut FA, namanya Family Altar. Ya saya dibina di situ, saya dilatih di situ, dan saya punya gembala KM, gembala FA dulu itu namanya Cairin. Cairin ini beliau sangat sangat sabar untuk membina saya, sekalipun saya banyak berdebat, saya banyak menanyakan hal yang mungkin di luar pengetahuannya beliau waktu itu. Tapi beliau sabar sekali untuk melayani saya dan menjelaskan ya semampu beliau lah untuk menjelaskan tentang ketuhanan Yesus Kristus. Dan waktu pas saya tinggal di rumahnya Kowel ini, orang tua angkat saya ini tidak senang. Dia merasa merasa dikecewakan karena saya keluar dari rumahnya. Dilaporkanlah saya ke polisi. Nah kebetulan keluarganya juga banyak yang polisi. Dibilang lah, oh ini dulu lalu Pausen ini sering berdebat sama suami saya, sering menghina orang Kristen, sering pokoknya menjelekkan orang Kristen gitu loh. Dan dia pakai nyamar jadi polisi untuk mengejar orang Kristen, karena saya cepat cerita waktu itu ya. Dan akhirnya polisi datang ke tempatnya Koweli ini, dan di situ juga saya bertemu dengan istri saya sekarang. Ya makanya saya bilang istri saya yang sekarang ini adalah istri saya yang sekarang ini adalah saksi bagaimana jahatnya saya, saksi bagaimana rusaknya saya, saksi bagaimana buruknya saya, dan saksi bagaimana saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya, mengalami pemulihan daripada Tuhan. Dan ketika saya didatangi sama polisi itu, polisi nanya, kamu polisi bukan? Kenapa kamu sering berdebat sama orang Kristen? Kenapa kamu sering menghina orang-orang Kristen? Ya saya waktu itu ngomong seadanya, apa yang saya alami, saya ngomong ya. Oh saya cuma sharing-sharing, udah diterima. Kamu mana KTA-mu? Oh tidak ada KTA saya. Akhirnya udah, waktu itu saya dibawa ke Polsek Kota,
dibawa ke Polsek Kota. Saya ditahan di sana selama 1 minggu lebih ya waktu itu ya. 1 minggu lebih ditahan karena tidak ada laporan, tidak ada tidak ada yang keberatan, tapi karena saya sudah ngaku polisi, terus saya sudah mengecewakan dia punya saudara yang ibu itu, hanya saya ditahan di situ lama sampai 2 minggu. Saya baru dilimpahkan ke Kerobokan, ke lembaga pemasyarakatan yang ada di Bali, di daerah Kerobokan waktu itu. Dan waktu saya ada di penjara itu, Bapak Ibu, minggu pertama saya di situ merasa stres ya. Waktu itu ingat saya waktu di penjara itu, aduh luar biasa. Itu pas ada kejadian ada orang napi yang kabur, makanya sangat ketat sekali. Orang yang masuk itu dikompas, dipukul. Waduh, pokoknya saya ada waktu itu kalau tidak salah ada sekitar 6 orang ya dari Polsek Kota itu dilimpahkan ke penjara itu, ke Kerobokan itu. Teman saya ada satu pemerkosaan, ada yang pembunuhan, ada yang pencurian. Nah, saya bingung waktu itu ditanya, "Kamu kasus apa?" Bingung saya mau ngomong apa. Polisi gadungan kan enak. Saya bilang apa, saya mau bilang ini, saya tidak ngerti pasal saya apa gitu. Karena waktu itu teman saya yang satu, "Kamu apa?" "Pemerkosaan." Wah, dipukul habis di situ. Terus lagi, "Kamu apa?" "Curi taksi." Dipukul. Nah, waktu itu ya saya orang Lombok, mohon maaf ya, masih kayak ya atletis lah ya karena ikut boxer. Nah, saya ditanya, "Kamu kasus apa?" Saya juga bingung kasus saya apa, saya bilang, "Saya polisi gadungan," saya bilang gitu. "Kamu ini," dia pas memukul saya tatap matanya, "Kamu berani sentuh saya, mati kamu," saya bilang gitu. Dan dari situlah saya yang malum dulu ya, mohon maaf, saya Satria Nusantara, tenaga dalam, belajar seperti itu ya, itu masa lalu ya. Tapi itu yang membuat saya agak sombong gitu loh. Semakin banyak ilmu yang saya pelajari, semakin sombong. Ya, semakin banyak hal yang saya ketahui, semakin saya merendahkan orang gitu. Dan ketika waktu saya ngomong gitu, dia tidak berani apa-apa. Saya disuruh push up berapa kali? 200 kali. Saya push up 200 kali, Bapak Ibu. Ya, waktu masih mampu, masih kuat. Dan ketika saya di penjara itu pun saya ngajar tenaga dalam. Ya, saya ngajar olahraga karate di situ, dan itu yang membuat saya disenangi sama kalapasnya, bahkan sama sipir-sipirnya di situ. Nah, selama beberapa minggu di sana, saya sidang pertama. Waktu itu saya sidang pertama ada keluhan bahwa saya ini polisi gadungan, kena pasal apa waktu itu ya, istilahnya pemalsuan lah gitu ya, pemalsuan KTA, kartu anggota itu. Dan waktu pas satu bulan di situ, 1 bulan lewat, saya pas sidang kedua saya dituntut 1 tahun 7 bulan. Stres saya, Bapak Ibu ya, stres. Hanya setiap hari Jumat saya pergi ke masjid ya, setiap malam saya baca Yasin. Semakin stres saya di situ. Dan waktu itu saya ada satu narapidana dari Afrika masuk ke sel kami, dan dia orang Kristen. Nah, waktu itu ya saya masih ada rasa fanatik gitu ya. Wah, ini orang kafir di tempat kami. Seperti itulah, ada rasa fanatik kayak gimana gitu. Tapi karena dia baca Alkitab setiap malam, saya lihat, karena saya tahu kalau orang narkoba pasti tuntutannya panjang ya, pasti besar gitu loh. Tapi kamu dituntut, kamu kok tenang sekali, kayak nggak ada rasa beban gitu loh. Ya, dia bilang, karena karena saya nggak ngerti bahasa Inggris, tapi ada teman yang translate orang Bali. Kenapa kamu kok bisa tenang sekali, kamu santai gitu loh. Ya, ini konsekuensi yang saya lakukan, yang saya harus tanggung. Ya, saya harus berserah sama Tuhan gitu loh. Nah, waktu pas itu hari Rabu ada pelayanan gereja ya, dari pendeta datang ke penjara. Nah, waktu itu saya lihat dia dipanggil, itu yang Kristen, pendetanya sudah datang, keluarlah dia gitu loh. Nah, pas waktu dia pulang dari gereja itu, dibawain kita roti. Dibawain roti, terus ada nasi apa, dibawain, mungkin yang diberkati sama gereja itu dibawa ke sel kita. Kita ikut makan lah di situ, dan waktu itu membuat saya stres. Setiap malam saya baca Yasin, setiap malam saya setiap hari Jumat saya ke masjid, itu tidak tenang saya, Bapak Ibu, karena tuntutan 1 tahun 7 bulan itu buat saya stres. Ya, mohon maaf, saya bayangin bagaimana keluarga saya, apa yang mereka bayangkan tentang saya, apa yang mereka pikirkan tentang saya. Mereka pasti tahu saya sudah di penjara gitu. Dan waktu minggu kedua pas teman saya ini lagi dipanggil sama sipir, ya ayo yang Kristen pendetanya sudah datang gitu. Akhirnya saya bilang sama dia, boleh nggak saya ikut? Oh, no problem, silakan kalau mau ikut. Seperti itu bahasanya dia. Oh, akhirnya saya ikut.
waktu itu saya ikut dan saya melihat teman-temannya di gereja itu mereka nyanyi. Saya cuma santai aja sambil orang berdiri ya saya ikut berdiri, orang tepuk tangan saya ikut tepuk tangan gitu loh. Tapi yang membuat saya di hari pertama saya datang ikut ibadah di penjara itu enak ya mereka ya. Mereka nyanyi, mereka memuji itu dengan bahasa yang mereka ngerti gitu loh. Saya dari kecil itu udah baca Al-Quran, Muhammad. Kalau Anda tanya artinya saya tidak ngerti. Karena orang tua saya itu tidak pernah mewajibkan saya untuk mengerti arti Al-Quran itu apa gitu. Yang penting misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ya mungkin itu bisa ngerti. Tapi kalau ayat-ayat yang lain kami tidak diwajibkan kayak saya pribadi tidak diwajibkan sama orang tua saya. Yang penting kamu baca, ya kamu dapat pahala gitu loh. Akhirnya ya enak ya jadi orang Kristen ya, menyanyi tapi kok dia ngerti gitu loh. Ada satu pujian yang betul-betul hari pertama itu saya dengar itu bagus sekali ya, sampai sekarang masih saya hafal. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku, kini aku jadi baru. Itu lagunya kan enak gitu loh. Terus akhirnya waktu pas kita mau pulang itu kita dikasih roti, kita dikasih jajan, kita dikasih makan di situ. Dan waktu itu kalau tidak salah ada dikasih bingkisan, kami bawalah pulang ke sel. Bisa bagi-bagi sama teman-teman. Nah gitu. Hanya ada teman-teman dari Bali, enak ya ke gereja ya dikasih makan. Oh enak, kalau mau ikut aja, besok enggak apa-apa, minggu depan ikut lah. Tapi hari Jumat saya tetap ke masjid Bapak Ibu. Saya tetap ke masjid karena belum mantap ya hati saya gitu ya. Hanya karena yang terbayang itu 1 tahun 7 bulan. Wah 1 tahun 7 bulan saya di penjara ini, waduh bisa kayak pikiran saya udah jelek sudah gitu loh. Hanya minggu ketiga saya ajaklah teman-teman. Saya ajak teman-teman. Oh ada dari Muhammad, ada dari Lombok yang ikut, ada yang teman Muslim yang ikut, ada yang teman Bali ikut gitu. Ikut mereka ke situ. Mungkin ya satu sel saya itu ada berapa orang lah yang ikut waktu itu ya. Nah waktu kita ikut nyanyi gitu, luar biasa lah. Tapi belum terjadi sesuatu yang saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan di situ belum. Ya sampai mungkin pas sudah 2 bulan lebih saya di penjara di kerobokan itu. Karena setiap hari Rabu ini teman-teman banyak yang ikut, dimarahlah sama kalapasnya, dipanggil. Loh kamu ini agama mau apa sih? Hari Jumat kamu ke masjid, hari Rabu kamu ke gereja gitu. Iya Pak, namanya berdoa. Ya kamu berdoa tapi jangan ajak teman-temanmu, jangan ajak orang lain. Kalau kamu mau ke gereja, kamu sendiri, tidak usah ajak yang lain gitu. Akhirnya ya saya minta hampir saya dimasukkan ke sel khusus waktu itu karena ya saya waktu itu sempat dipukul sih saya karena melakukan itu ya. Saya coba terima dengan biasa ya, saya minta maaf Bapak, saya mau maaf, saya tidak akan ulangin lagi gitu. Akhirnya saya disuruh kembali ke sel. Akhirnya Rabu itu tidak boleh ada yang ikut selain saya sama teman yang dari Afrika ini. Nah pas mungkin waktu itu sekitar udah masuk 2,5 bulan lah ya, saya masuk di situ, saya ikut ke gereja itu. Dan pas waktu itu ada bapak-bapak tua yang layani kami, pendeta-pendeta yang mohon maaf sudah tua, dan beliau dari Bethany, dari gereja Bethany, dan beliau khotbah di situ, dan beliau khotbah dengan semangat. Kalau kamu sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus, kamu pasti disembuhkan, kamu pasti dipulihkan, kamu pasti dilepaskan, kamu pasti, seperti itu. Dan di situ iman saya mulai bangkit. Dan saya bilang begini, kalau Yesus itu betul-betul Tuhan, bebaskan saya, lepaskan saya, dan saya mau melayani Tuhan. Nah karena beliau nantang waktu itu, baru siapa yang mau melayani Tuhan gitu ya. Saya coba gitu aja saya ngomong, kalau Yesus itu betul-betul Tuhan, bebaskan saya, lepaskan saya, dan saya mau melayani Tuhan. Betul Bapak Ibu, ketika saya pulang dari gereja itu saya mengalami kedamaian, mengalami ketenangan. Karena ada ya banyak lagu lah yang waktu itu saya belajar ya. Ya satu lagu yang senang saya nyanyikan sampai sekarang ya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan gitu. Itu lagu itu merema terus di anu saya. Malam-malam itu pun merema. Dan itu yang memberikan kekuatan kepada saya. Dan saya cuma bilang ini, kalau Yesus itu betul-betul Tuhan, bebaskan saya, lepaskan saya. Dan betul Bapak Ibu, pas sidang terakhir ya, sidang terakhir udah 2 bulan lewat lebih saya di situ, mau hampir 3 bulan saya sidang terakhir, saya diponis 3 bulan. Artinya saya ponis bebas waktu itu. Tapi karena sudah 3 bulan di situ hanya udah bebas gitu loh. Dan ada satu hamba Tuhan yang melayani waktu itu, nanti kalau kamu bebas, kamu datang ke rumah saya ya, gitu. Dikasih alamat.
Oh iya Pak, saya pasti datang Pak gitu. Nah waktu pas saya mau keluar dari penjara itu, teman-teman yang di sel, yang di blok saya itu, ada yang kasih uang 100.000, ada yang kasih 50.000, ada yang kasih 20.000. Itu yang saya ajar yang saya ajar tengah dalam, yang pokoknya yang kami bersama-sama di situ itu, ada mereka kasih uang. Waktu itu saya bawa uang 750.000, saya bawa pulang keluar dari penjara itu Bapak Ibu. Dan saya bilang sama teman saya, ini namanya Umar. Ya Umar ini orang Lombok, dari Lombok Timur. Ya dia kasus pencurian di siang hari. Ya pasal 363 kalau tidak salah waktu itu ya. Saya bilang, mau nggak ikut sama saya? Oh ya, ayo pokoknya saya ikut sama lalu katanya gitu. Udah, saya ikut ke cari rumahnya Bapak itu, dan saya dipersilahkan masuk. Waktu itu saya ditanya lah panjang lebar di situ. Setelah itu ditanya, kamu mau kemana? Saya cuma bilang ini, kalau saya sih, saya mungkin mau di Bali dulu Bapak, saya bilang. Saya karena harus ada yang saya mau selesaikan. Akhirnya waktu itu kami pulang, dikasih uang sama-sama 250.000. Ya, saya bilang sama teman itu, gimana? Kamu mau pulang atau gimana? Oh enggak, kalau enggak saya mungkin mau ada salah satu tempat yang dia tuju. Dan waktu itu saya antar ke situ juga, saya sempat nginep semalam di situ. Nah, habis saya pulang dari tempat teman ini, saya kembali ke Polsek Kota. Saya ambil barang-barang saya, dan saya punya niat waktu itu, saya berapa hari di situ ya. Saya ikut main poli, saya bersih-bersih di Polsek, dan sampai Kapolsek senang sekali sama saya gitu loh. Ya, kamu mau nggak jadi polisi? Saya mikir, waduh kalau jadi polisi, wah bingung lagi saya gitu loh. Akhirnya saya ingat sama orang tua rohani saya, Pak Arifin, yang waktu itu yang di gereja Betani itu, saya datangin lah beliau. Tapi sebelum saya ke Pak Arifin itu, saya pergi ke penjara lagi. Saya kunjungi teman-teman saya yang satu sel sama saya itu, saya bawain mereka garam, saya bawain mereka roti, saya bawain mereka buah. Waktu itu saya datang ke situ, mereka senang sekali. Saya bawa garam itu sampai 5 bal. 5 bal itu, satu bal itu isinya mungkin 50 atau berapa itu ya waktu itu ya. Itu karena garam itu berharga sekali di penjara ya. Kalau sudah kita dikasih makan terus kita taburin garam itu, waduh nikmat sekali. Ya itu kenikmatan dulu deh waktu di penjara ya. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara ngalamin, cukup saya ngalamin. Aduh, tapi saya bersyukur di situ saya bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, ketika saya udah pulang dari penjara itu, kunjungi teman-teman, saya ke Pak Arifin, saya bilang sama beliau, Pak, saya sudah bebas, saya mohon ampun, saya minta maaf sama Bapak, dan saya mohon petunjuk dari Bapak. Nah, waktu itu pas beliau berkata, ya kamu mau nggak jadi tentara? Kapolseknya suruh saya jadi polisi, ini beliau minta saya jadi tentara. Saya bilang, tentara gimana Bapak? Mau nggak kamu jadi tentaranya Tuhan? Waduh, saya belum ngerti Pak, tapi mau nggak kamu sekolah? Siap Pak, saya mau sekolah Pak. Akhirnya jadi sekolah kalah saya di BBTC, Bali Bible Training Center, selama 1 bulan. Saya belajar Alkitab di situ. Saya setiap hari kerja saya cuma baca Alkitab ya, renungan, ikut belajar tentang Alkitab. Di situ saya betul-betul mulai iman saya tumbuh Bapak Ibu Saudara. Akhirnya 1 bulan itu selesai, saya disuruh lagi yang 6 bulan, namanya MP6, pemuridan 6 bulan. Di situ saya ajak istri saya untuk ikut sekolah di situ, dan karena dia dari Hindu, saya dari Muslim, supaya iman kami sama-sama bertumbuh. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, saya di situ dibentuk, saya diajar, dididik di situ, dibina di situ untuk semakin mengenal Tuhan. Dan saya setelah selesai 6 bulan itu, waktunya pengutusan. Diutuslah kami ke Lombok untuk sekolah misi. Sekolah kami di Lombok itu ada namanya TMKB, Training Misi Kabar Baik. Hanya waktu selama 6 bulan juga kami dibentuk di situ. Saya mengajak tunangan saya ini ikut ke Lombok, dan kami dibina di situ untuk belajar tentang misi, ya, tentang Alkitab lagi lebih dalam lagi, bagaimana untuk mengerti detak jantungnya Tuhan, itu misi, penjangkauan dan penginjilan. Dan ketika saya selesai di situ, saya ditawarin untuk jadi staf untuk di misi. Dan waktu saya selesai jadi staf itu, saya mau diutus ke salah satu daerah di mana tempat saya pelayanan, mengembalakan sampai bulan kemarin ya. Karena sekarang saya sudah tidak di situ, saya sekarang di kota karena sudah diusir dari situ. Karena pelayanan kami ya ada tokoh-tokoh yang tidak senang dengan kami, dan akhirnya ya mereka dengan kasarnya saya harus keluar dari Lombok Utara karena sudah meresahkan umat-umat yang ada di sana. Dan sebelum saya diutus itu, saya dinikahkan dulu sama gereja. Hanya kami ini mantunya gereja. Tahun 2002, tanggal 14 September 2002 saya dinikahkan. Setelah dinikahkan, kami melayani di salah satu
daerah di Pulau Lombok. Dan disitulah saya mulai dipercayakan menggembalakan karena waktu kerusuhan itu orang-orang Kristen itu banyak yang lari ya. Mereka tidak berani tinggal di Lombok, dan di Lombok ya saya sebutlah Lombok Utara ya. Saya melayani di Lombok Utara, dan saya dari tahun pertama itu hanya saya sama istri aja yang Kristen di situ. Saya keliling, saya jelajahi, saya doa keliling, cari di mana sih tempat-tempat ada, di mana sih ada orang Kristen tapi tidak ada orang Kristen di situ. Dan selama satu tahun lebih lah, sampai 2 tahun, saya hanya mengkhotbahi istri saya. Saya cuma bilang, saudara, percayakah saudara bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan? Seperti itu. Dulu tidak bisa bilang saudara-saudara gitu. Hanya yang saya khotbahi cuma satu, istri saya aja. Selama 2 tahun itu saya khotbahi istri. Dan saya bersyukur dengan kegiatan-kegiatan yang kami kerjakan. Kami pijit orang, ya, kami bantu pengadaan air bersih, semua kami kerjakan untuk bagaimana bisa menjadi berkat buat komunitas. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, ketika sudah berjalan 2 tahun, ada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kami bina, untuk kami layani, dan orang-orang dekat yang sudah menyerahkan hidupnya untuk mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu yang kami layani. Dan saya bersyukur kalau hari ini di Lombok Utara ada gereja, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kasih Tuhan yang luar biasa. Dan saya bersyukur Tuhan proses saya, Tuhan bentuk saya, Tuhan didik saya, Tuhan ajar saya untuk saya mengerti betapa dahsyatnya Dia, betapa hebatnya Dia, betapa Allah yang saya sembah sekarang itu Allah yang hidup, Allah yang mengerti, Allah yang peduli akan hidup kita. Dan saya bersyukur di situ saya belajar untuk semakin mengenal Tuhan. Dan kalau saya bisa berkata hari ini, kalau saya ada secara pribadi, bahkan keluarga kami ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Saya belajar untuk yang pertama yang saya kerjakan adalah saya belajar untuk mengenal siapa yang saya sembah. Makanya saya bersyukur firman Tuhan berkata dalam Daniel 11 ayat 32, di sana dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat, dan bukan hanya sekedar kuat, tapi akan bertindak untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Dan terus kami belajar untuk mengenal Tuhan, ya. Dan ini yang saya kerjakan sampai hari ini, terus belajar untuk mengenal Tuhan. Karena saya percaya bahwa di dalam Hosea 4 yang ke-6 di sana dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, pengenalan kita akan Tuhan ini akan membuat iman kita bertumbuh. Ya, pengenalan kita akan Tuhan ini akan membuat iman kita kuat. Pengenalan kita akan Tuhan ini akan membuat kita bertindak untuk menyatakan kebesaran Tuhan, bahkan untuk menuntun banyak orang datang kepada Kristus. Ya, kalau hari ini keluarga saya, orang tua saya, bahkan saudara saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu bukan karena kuat gagah saya, tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Satu hal yang saya imani, satu hal yang saya pegang, bahwa satu orang bertobat, sisi keluarga diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Nah, ini kwitansi yang saya pegang, dan yang saya lakukan adalah terus belajar mengenal Dia lebih lagi, ya. Dan bukan hanya mengenal Dia, tapi saya mengizinkan hidup saya juga dikenal oleh Tuhan, sampai tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, ya. Oleh karena itu, ayo Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mau menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang berdampak, pribadi yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan, ya, pribadi yang terus serupa dan segambar dengan Tuhan, ayo kenali siapa yang saudara sembah. Saya percaya ini yang saya sering saksikan, kalau kita mengenal siapa yang kita sembah, kita pasti menjadi pribadi yang kuat, ya. Kita pasti akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Karena saya percaya bahwa orang yang mengenal Tuhan, dia tidak akan pernah berkata kepada Tuhan begini, Tuhan, aku punya masalah yang besar, aku punya tantangan yang besar. Enggak. Orang yang kenal Tuhan, dia akan selalu berkata kepada masalah, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang dahsyat, aku punya Tuhan yang luar biasa, yang tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ini yang saya belajar sampai hari ini Bapak Ibu. Ayo kenali siapa yang kita sembah. Amin. Bukan dari kata orang, tapi kita mengalami sendiri betapa hebatnya, betapa dahsyatnya Tuhan yang kita sembah di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan. Nah, yang kedua yang saya lakukan Bapak Ibu Saudara, yang saya kerjakan, bagaimana supaya saya tetap kuat, bagaimana supaya saya tetap berharap sama Tuhan, tetap percaya sama Tuhan, bahkan berani mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Yang kedua, saya tidak puas hanya sekedar beragama. Ya. Saya tidak puas hanya sekedar beragama. Saya percaya bahwa agama tidak menyelamatkan, seperti yang saya bilang tadi. Agama Kristen tidak menyelamatkan kita, ya. Tapi yang menyelamatkan kita cuma satu pribadi. Seperti yang saya bilang, Dia yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui Dia, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, ayo jangan puas hanya sekedar beragama. Nah, teman-teman gereja YouTube, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan video ini? Oleh karenanya silakan berkomentar di kolom komentar.
Berharap komentar saudara adalah komentar yang membangun, komentar yang positif, yang baik, serta komentar-komentar yang mengedukasi kita semua. Itulah tadi video yang bisa saya bagikan. Kalau saudara suka, jangan lupa bagikan ke media sosial, saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel Gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut, apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton Gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih. Doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.